Kepemimpinan Prabowo Subianto dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk gaya kepemimpinan, strategi politik, dan kebijaksanaan atau kebijakan yang diusungnya. Berikut beberapa poin penting mengenai kepemimpinannya. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Prabowo Subianto dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang tegas, berdisiplin tinggi, dan nasionalis. Latar belakangnya sebagai seorang perwira militer membentuk pendekatan kepemimpinannya yang berorientasi pada ketegasan, loyalitas, serta visi jangka panjang bagi Indonesia. Yang kedua, strategi politik, koalisi dan negosiasi. Prabowo awalnya merupakan oposisi kuat terhadap pemerintahan Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Namun setelah pemilu 2019, ia bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan, menunjukkan fleksibilitas politiknya. Populisme dan nasionalisme. Ia sering menggunakan retorika nasionalis untuk menarik dukungan dengan menekankan kemandirian bangsa dan peningkatan ketahanan ekonomi serta pertahanan negara. Dekat dengan kaum muda. Dalam pemilu 2024, ia aktif mendekati generasi muda melalui kampanye digital dan pencitraan yang lebih santai. Yang ketiga, kepemimpinan di Kementerian Pertahanan. Sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, Prabowo dikenal memiliki kebijakan yang fokus pada modernisasi alutsista untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia, peningkatan kerjasama pertahanan dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat, Prancis, dan Cina. Program cadangan strategis pertahanan untuk memperkuat pertahanan negara. Yang keempat, visi dan kebijakan. Dalam kampanyenya sebagai calon presiden 2024, Prabowo mengusung visi Indonesia Maju dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan gratis bagi anak-anak Indonesia, transformasi digital dan industri 4.0. Kepemimpinan Prabowo sebagai presiden banyak dikaitkan dengan pendekatan populisme dan kebijakan nyata. Dalam aspek populisme, Prabowo sering menggunakan retorika nasionalisme dan kedaulatan bangsa, menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak bergantung pada kekuatan asing. Gaya komunikasinya yang luas dan tegas membuatnya terlihat sebagai pemimpin yang kuat dan dekat dengan rakyat. Namun, pendekatan populis ini juga mendapat kritik karena dianggap sebagai bersifat retorika daripada solusi konkret terhadap permasalahan nasional. Di sisi kebijakan nyata, Prabowo menunjukkan komitmen dalam memperkuat pertahanan nasional dengan meningkatkan anggaran militer dan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dengan fokus pada sektor pertanian dan industri dalam negeri. Prabowo juga mendukung program pendidikan dan kesehatan yang inklusif. Meski demikian, ada kritik bahwa beberapa kebijakannya bersifat ambisius dan sulit direalisasikan tanpa dukungan politik dan sumber daya yang memadai. Tantangan utama Prabowo adalah menggabungkan populisme dan kebijakan nyata
agar pemerintahannya tidak hanya mendapatkan dukungan rakyat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Prabowo Subianto sebagai presiden memiliki visi Astra-Cita yang berisi 8 program prioritas pembangunan nasional. Dalam merealisasikan visi ini, pemerintahannya fokus pada beberapa aspek utama, seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, pendidikan, dan penguatan sektor ekonomi. Langkah-langkah realisasi Astra-Cita. Yang pertama, program makan bergizi gratis. Menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Implementasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Yang kedua, pendidikan dan infrastruktur sekolah. Pembangunan dan renovasi sekolah untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Penyediaan fasilitas yang mendukung pendidikan berbasis teknologi dan ekonomi digital. Yang ketiga, kemandirian pangan dan pengelolaan lumbung pangan. Mendorong swasembada pangan dengan optimalisasi sektor pertanian dan pemberdayaan petani. Pengelolaan lumbung pangan untuk mengatasi fluktuasi harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok. Yang keempat, ekonomi digital dan hijau. Mendorong transformasi digital untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Mengembangkan ekonomi hijau sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan. Yang kelima, pertahanan dan keamanan nasional. Modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Peningkatan kesejahteraan prajurit dan personel pertahanan. Yang keenam, penguatan regulasi dan sinergi pusat daerah. Beberapa kebijakan seperti Peraturan Menteri Perencanaan Bappenas nomor 2 tahun 2024 telah disiapkan untuk mendukung implementasi Astra-Cita. Yang berikutnya, holding BUMN dioptimalkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap APBN tanpa privatisasi. Yang ketujuh, pengelolaan sampah dan sumber daya berkelanjutan. Menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi dengan sistem pengelolaan yang lebih efektif antara pusat dan daerah. Tantangan utama dalam realisasi Astra-Cita termasuk koordinasi antar lembaga, pendanaan program, serta efektivitas regulasi yang mendukung kebijakan ini. Kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan kombinasi antara ketegasan ala militer, pragmatisme politik, dan visi pembangunan nasional. Hal ini menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam politik Indonesia saat ini.